Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Rabu 15 Maret 2023 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami, berkatilah diri kami, berkatilah akal budi kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu hari ini dan dapat selalu melakukannya dalam kehidupan kami. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa hukum dan kasih saling berhubungan satu sama lain. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya bahwa jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan hari ini, gereja mengingatkan kita akan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sama seperti Musa memberikan hukum pendahuluan atau hukum Taurat kepada orang Israel dan kemudian memperluas ajarannya karena kebebalan orang Israel yang tidak mau taat kepada hukum Taurat, demikian pula pada perjanjian baru. Tuhan Yesus memberikan hukum yang menjadi dasar bagi perjanjian baru. Tentu saja, di dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa, banyak aturan seremonial. Misalnya saja, aturan makanan yang halal untuk dimakan, aturan sunat, aturan dalam beribadah, dan lain sebagainya. Ada juga aturan norma hukum cambuk, hukum mata ganti mata, hukum dilempari batu, dan lain-lain. Nah, aturan-aturan ini tidak lagi diperlukan dalam era perjanjian baru. Namun demikian, adik-adik yang terkasih, prinsip pokok dari hukum perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama persis. Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, adik-adik yang terkasih, apa prinsip pokoknya? Prinsip pokoknya adalah prinsip kasih.
semua aturan dan ketetapan yang diberikan kepada orang Israel disediakan untuk kebaikan mereka sendiri, untuk mendisiplinkan mereka dalam mencapai kekudusan, untuk melindungi mereka, dan untuk menjaga mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik dan remaja yang terkasih, meskipun dengan digenapinya hukum Taurat oleh Tuhan Yesus, menghilangkan beberapa praktik hukum Taurat, hal yang mencolok tentang ajaran Yesus adalah Dia memperkenalkan hukum yang lebih ketat, bukan yang lebih ringan. Contohnya saja, saat hukum Taurat Musa menetapkan mata ganti mata, ini artinya kalau misalnya orang lain berbuat jahat kepada kita, dalam hukum Musa berarti kita berbuat jahat juga kepada orang itu. Tetapi Yesus memerintahkan untuk memberikan pipi yang lain ketika kita ditampar. Nah, artinya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberi pengampunan, bahkan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah hukum kasih. Ketika kita menyadari semua ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya ketika Dia berkata bahwa Dia tidak menghapus hukum Taurat. Nyatanya justru sebaliknya, Dia menyempurnakan, menggenapi, meninggikan, dan memberi kita rahmat untuk dapat melaksanakannya. Nah, adik-adik yang terkasih, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita menganggap ajaran dan tuntutan moral gereja sebagai hal yang tidak menarik atau malah memberatkan kita? Mari kita lebih belajar untuk mendorong diri kita sendiri untuk lebih memahami lebih dalam tentang pengakuan nyata bahwa hukum kasih adalah batu loncatan yang membantu kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hukum kasih Kristus kepada sesama kita. Mari kita lebih tekun di dalam doa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Adik-adik, ingat untuk selalu mengisi amplop APP tiap hari ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.